mana yang harus saya prioritaskan? Sumbangan. Nah kayak gitu. Haji wajib karena saya belum haji. Tapi apabila ada di sekeliling kita orang yang membutuhkan pertolongan, itu yang kita dahulukan. Nah itu namanya fikih prioritas. Ngambilnya dari kejadian ini. Jadi rumusnya daf'ud doror aula min jalbil masalih. Menghindari kemudaratan yang besar itu lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Nah itu rumusnya. Kaidah fikihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Sutarno beserta jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman yang saya muliakan. Yang terhormat Bapak-bapak semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak-bapak semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di malam Ahad ini dalam rangka mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat ibadah diterima itu ada dua, cuma ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah shawab. Shawab itu adalah di mana ibadah kita sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu kita mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ibadah kita sesuai dengan cara Nabi. Jadi gak mau kan bapak-bapak ibadah tapi gak diterima gitu kan. Ikhlas benar karena Allah tapi tidak diterima. Karena apa? Karena salah cara. Dari dulu kita sholat tapi benar gak sholatnya gitu kan. Nah, dari itu maka ngaji ini dalam rangka mengevaluasi ibadah kita gitu. Kira-kira sujud saya sudah betul apa belum? Kira-kira at-tahiyat saya, tasahud saya yang dibaca dari kecil sampai sekarang sudah betul apa belum? Akan gitu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung saja. Nah sebelumnya nih Pak Maskuri kemana ya? Pulang kampung? Oh kurang sehat. Baik. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah Subhanahu Wa Taala segera sehatkan. Yang ada halangan untuk hadir pada malam ini mudah-mudahan di pekan depan Allah Subhanahu Wa Taala menyempatkan hadir. Baik, hadis berikutnya saya langsung bacakan beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridhai beliau, kata Abi Barzah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra, melaksanakan salat asar, thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati, setelah selesai salat asar di antara kami para sahabat semua,
kata Abi Barzah, pulang ke rumahnya masing-masing. Dan rumahnya itu ada yang paling jauh yaitu di ujung Madinah. Wasyamsu hayyatun, sedangkan pada waktu itu matahari masih cerah. Wa kana yastahibbu ayyu akhira minal isya'i, dan adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang untuk mengakhirkan sholat isya. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya. Wal hadisa ba'daha, dan Nabi pun tidak menyukai ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat setelah isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beres melakukan sholat subuh, batasannya itu adalah sampai orang-orang tahu tempat duduknya, tahu di sebelahnya siapa. Nanti kita jelaskan insyaallah. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ati, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh biasa beliau membaca setelah Al-Fatihah itu 60 ayat, kalau tidak 100 ayat satu rakaatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Wa indahuma min hadisi Jabir, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalurnya Jabir bin Abdullah, wal isya'u ahyanan yuqaddimuha, dan sholat isya itu biasanya yuqaddimuha itu didahulukan, wa ahyanan yuakhiruha, dan kadang-kadang sholat isya itu dilakukan diakhirkan. Idza ra'ahu mujtama'u ajjala, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat sudah berkumpul pada waktu sholat isya, maka sholat isya itu segera dilaksanakan. Wa idza ra'ahum abta'u akhara, dan apabila dilihat para sahabat masih ada di luar, belum ngumpul di masjid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengakhirkan sholat isya. Was subhu, dan adapun sholat subuh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolliha bigolasin, biasanya sholat subuh itu beliau mengerjakan malam itu masih pekat. Wali Muslim, dan menurut riwayat Muslimin hadisi Abi Musa, dari hadisnya Abi Musa, fa aqamal fajra hina ansyaqqal fajru, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh itu adalah ketika sudah terbit fajar. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da, sedangkan di saat itu para sahabat belum mengetahui di pinggirnya siapa, apa si Ujang, apa si Asep gitu. Tidak mengetahui di pinggirnya itu siapa, karena saking gelapnya pada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat subuh. Jelas ya? Jelas ya Pak ya? Nggak perlu dijelasin. Jelas kan barusan? Jelas, alhamdulillah, beres ngaji kita. Baik, dari hadis ini, kalau hadis yang kemarin itu menerangkan mengenai batas awal dan batas akhir, awal masuknya waktu sholat dan akhir dari waktu sholat. Zuhur kapan awalnya, kapan akhirnya. Asyar kapan awalnya, kapan akhirnya. Maghrib, isya sampai subuh, kemarin kan sudah dibahas itu. Nah sekarang adalah berkenaan dengan waktu utama mengerjakan sholat itu.
Zuhur apakah di awal waktu atau di pertengahan waktu? Asar, maghrib, isya, subuh seperti apa? Nabi SAW melakukan sholat. Artinya kalau Nabi SAW melakukan sholat di waktu itu, berarti itu waktu yang utama. Ini hadis ini akan menjelaskan mengenai waktu utama untuk kita sholat. Sebelum kita membahas dalemannya isi hadis, ini biasanya kita ngaji itu kan ada periwayat ya, dari anu sampai ke sahabat. Biasanya kita membahas sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tata keramanya seperti itu, biar kita pun lebih tahu sahabat ketimbang artis kan gitu. Ya, coba sekarang kita tes. Ini kan dari Abi Barzah Al-Aslami. Kenal gak Abi Barzah? Baru dengar ya? Kalau Abu Hurairah sering dengar kan? Ibnu Umar sering dengar, ya kan? Tapi kalau Abi Barzah Al-Aslami agak-agaknya kita asing gitu di telinga. Siapa itu? Beliau itu adalah sahabat Nabi SAW. Kenapa dipanggil Abi Barzah? Barzah itu bukan alam barzah. Kalau barzah alam barzah itu pakai kho. Barzakh. Jadi apitan dua dinding yang sempit itu namanya barzakh. Kenapa disebut alam barzah? Ya karena manusia dikuburkan di apitan tanah yang sangat sempit. Barzakh namanya, pakai kho. Kalau ini pakai tak marbutoh, barzah. Ba roiza tak marbutoh. Artinya kalau dalam bahasa Arab barzah itu adalah unggul. Unggul itu menonjol, lebih hebat daripada orang lain, itu barzah. Bisa dimungkinkan anaknya Barzah namanya. Jadi bapaknya Abi Barzah. Ya, anak saya Umar, berarti saya Abi Umar. Nah kayak gitu. Bisa mungkin itu namanya nama anak dari beliau ini adalah Barzah. Jadi beliau Abi Barzah. Nama aslinya adalah Nadlah bin Ubaid. Kenal gak? Enggak juga. Nadlah bin Ubaid. Itu bisa dicatat, Nadlah bin Ubaid. Mahal ini ilmu, Pak. Nadlah bin Ubaid. Beliau itu adalah memang seorang sahabat yang menonjol dibandingkan dengan sahabat yang lain. Jadi kalau ada perang, beliau ini diprioritaskan untuk ditugaskan. Gitu. Makanya beliau terkenalnya dengan orang yang memang unggul dibandingkan orang lain. Unggul di sini bisa jadi beliau itu unggul dalam masalah piawai bela diri, piawai berpanah, jago main kuda, atau bisa jadi beliau ini memiliki kekuatan. Jadi Islam bakalan tegak di muka bumi ini seperti halnya Islam pernah berjaya beberapa abad ini karena 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama itu adalah qawiyul jismi, kekuatan jasmani, fisik. Ya, bisa bela diri, berenang, memanah, berkuda, itu. Qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani ini biasanya bisa diperoleh dari latihan. Kekuatan kedua itu ada yang namanya qawiyul fikri, kekuatan berpikir. Jadi kekuatan berpikir itu banyak belajar. Al-Quran hafal, ribuan hadis hafal. Tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi hafal juga ilmu-ilmu yang lainnya. Fisika, kimia gitu kan, biologi, astronomi. Nah itu qawiyul fikri, kekuatan pikiran. Yang ketiga, Islam bisa berjaya itu memiliki kekuatan harta, qawiyul mali, kekuatan ekonomi, kemandirian ekonomi. Nah itu qawiyul fikri, qawiyul mali. Kok saya lupa ya ngomongnya?
Yang pertama qawiyul jasmani, qawiyul fikri, qawiyul mali. Itu semua didasari oleh qawiyul iman, kekuatan iman. Yang mendasari dan yang melandasi tiga kekuatan itu adalah kekuatan iman. Itu Islam insya Allah bisa berjaya dengan tiga kekuatan itu. Nah, ini yang dimiliki oleh Nadlah bin Ubaid ini atau Abi Barzah. Abi Barzah ini kebiasaan beliau itu saking cintanya sama Nabi, apa-apa yang dilakukan sama Nabi itu beliau ikutin. Termasuk dalam satu rakaat itu beliau selalu membaca 60 sampai 100 ayat satu rakaat sholat. Apabila si Abi Barzah ini, beliau Abi Barzah ini melakukan sholat sunnah sendirian. Nah, itu. Ada cerita unik dari Abi Barzah ini yang nanti bisa diambil kesimpulan untuk menentukan kaidah-kaidah dalam hukum fikih. Jadi ceritanya seperti ini. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, jadi Ali bin Abi Thalib ini mendelegasikan sekelompok orang untuk bertugas ke suatu daerah. Salah satunya ada Abi Barzah al-Aslami. Jadi ketika di perjalanan mereka itu pada istirahat, dan istirahatnya di daerah sungai yang sudah mengering. Nah, ketika itu Abi Barzah datang gitu kan beserta kudanya. Turun dari kuda, kemudian mendambatkan kudanya. Abi Barzah ini sholat. Kemungkinan besar sholat sunnah. Ketika sholat, saking enaknya sholat, kudanya kabur. Kudanya kabur, alih-alih meneruskan sholat, Abi Barzah ini membatalkan sholat dan mengejar kuda yang kabur. Singkat cerita, kudanya ini bisa dia tangkap dengan susah payah gitu kan. Balik lagi ke tempatnya, diikat lagi kudanya, kemudian beliau meneruskan sholat yang tadi. Sehingga para sahabat pada waktu itu berkomentar, lihat Nadlah bin Ubaid, dia membatalkan sholat hanya gara-gara kudanya kabur. Sahabat gitu. Kalau model kita, waduh itu kan gak ada zaman nabinya, bid'ah itu kan. Nah gitu. Nah, setelah selesai sholat, Abi Barzah ini ngomong sama sahabat yang berkomentar tadi. Kata dia, tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang berkomentar kepadaku seperti itu setelah beliau wafat. Hanya kalian aja yang berkomentar seperti itu. Kalau aku membiarkan kuda ini kabur, sesungguhnya aku tidak bisa bertugas, yang pertama. Yang kedua, kalau aku tidak punya kuda, karena rumahku itu di ujung Madinah, kalau aku beres sholat, jalan kaki itu bisa seharian, bisa kemalaman ke rumah, dan aku melalaikan tugas yang lain. Dan kejadian ini kuda lepas ketika dia lagi sholat pun kejadian pada waktu Nabi SAW masih hidup dan beliau masih ikut perang dengan Nabi. Nabi melihat kejadian itu membiarkan Abi Barzah. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Lebih utama mengejar kuda yang kabur daripada meneruskan sholat. Karena sholat bisa diulangi lagi. Kalau kuda kabur gimana caranya mengulanginya lagi gitu. Nah ini kaidah fikihnya seperti itu. Sehingga bisa diambil kesimpulan kaidahnya adalah bahwa di sini ada yang namanya fikih prioritas. Fikih prioritas itu adalah kita dihadapkan dengan suatu kewajiban, yang satu wajib, yang satu wajib. Kita pilihan ada dua kewajiban di sini. Mana yang harus kita pilih melakukannya? Rumusnya adalah jika kita meninggalkan dari dua kewajiban ini, mana yang lebih besar madorotnya kalau kita tinggalkan? Yang lebih besar madorotnya yang kita tinggalkan, itu yang kita prioritaskan untuk laksanakan. Itu rumusnya. Contohnya misalkan seperti ini. Sekarang saya harusnya jadwal kerja misalkan malam ini berbarengan dengan jadwal ngaji.
mana yang harus saya prioritaskan? Hitungan dulu, hitung dulu. Kalau saya nggak kerja, nggak dapat duit, anak istri nggak bisa makan. Kalau saya ngaji memang kewajiban dapat ilmu, tapi madaratnya sedikit. Saya bisa ngulang lagi atau nanya sama teman. Mana yang harus saya prioritaskan? Kerja. Nah itu maksudnya. Atau contoh kedua sekarang. Sekarang kan sebentar lagi musim haji, ya. Ada yang namanya jalur ekspres banget. Bayarnya 300 sampai 400 juta bisa berangkat sekarang dapat kursi. Saya punya 400 juta. Kemungkinan besar bisa naik haji. Tapi sekeliling saya ada tetangga yang nggak bisa makan. Atau ada yang minta sumbangan untuk bikin sekolah atau masjid. Mana yang harus saya prioritaskan? Sumbangan. Nah kayak gitu. Haji wajib karena saya belum haji. Tapi apabila ada di sekeliling kita orang yang membutuhkan pertolongan, itu yang kita dahulukan. Nah itu namanya fikih prioritas. Ambilnya dari kejadian ini. Jadi rumusnya daf'ud doror aula min jalbil masolih. Menghindari kemudaratan yang besar itu lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Nah itu rumusnya. Kaidah fikihnya seperti itu. Ya, nanti kalau kita dihadapkan pada suatu dua kewajiban, dua-duanya wajib, pilih dulu. Mana kalau saya tinggalkan kewajiban ini, mana yang lebih besar madaratnya gitu. Kalau saya tinggalkan kewajiban ini. Itu rumusnya. Baik, itu Abi Barzah Al-Aslami. Kalau punya anak, keren juga ini namanya Pak. Mau punya anak lagi gak Pak Taufik? Namain Barzah. Barzah. Muhammad Barzah kan keren tuh. Muhammad yang unggul gitu kan. Barzahnya pakai tamar butoh, jangan pakai kho. Kalau pakai kho kuburan.